Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kita yang beramal perbuatan yang sunnah, Allah balas seperti orang yang melakukan ibadah wajib. Kita yang melakukan ibadah wajib, Allah lipat gandakan sampai lipat ganda yang Allah kehendaki. Subhanallah. Makanya orang-orang yang beriman itu gembira. Ini adalah syahrul hasad. Ini adalah bulan panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja orang-orang yang beriman, belum mengatakan wa kaifa la yubasyirul mudnib. Bagaimana para pendosa tidak merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepadanya. Bapak Ibu, kalau ada yang nyatet apa yang saya sampaikan, terus kemudian salah nulis. Biasanya kalau zaman dulu pakai tip X, betul? Cuma kekurangan tip X ini, kalau kita buka bagian belakangnya, kadang masih berbayang bekas tulisan, gitu loh. Ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu bukan cara kemudian di tip X catatan dosa kita, tapi Allah buka lembaran baru sehingga dalam hadisnya di akhir bulan Ramadan orang-orang yang mendapatkan ampunan kayaumi waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru terlahir dari perut ibunya, bersih, gak ada bekas dosanya. Beliau juga mengatakan wa kaifa la yubasyirul aqil. Bagaimana orang yang cerdas tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Kalau di luar bulan Ramadan dia harus berhadapan dengan nafsunya, harus berhadapan dengan setan, setan kerjasama dengan nafsunya. Di bulan Ramadan Allah ikat setan, tinggal dia bagaimana menghadapi daripada nafsunya. Tapi kalau di bulan Ramadan ternyata masih ada di antara kita yang melakukan maksiat, apalagi di luar bulan Ramadan. Para ulama mengatakan orang yang masih melakukan maksiat di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan lebih mudah lagi terjerumus dalam maksiat. Kenapa? Di Ramadan tinggal dia lawan nafsunya. Di luar bulan Ramadan dia menghadapi dua hal, nafsu dia dan juga godaan syaitan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita sambut dengan rasa gembira, ya Allah. Ini kesempatan bagi kita untuk kemudian memperbanyak daripada pahala-pahala kita. Saya Desember safari dakwah ke Inggris kemudian ke Qatar. Waktu itu masih bulan Rajab. Tapi bagaimana suasana di Qatar itu sudah betul-betul mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Lampu teras mereka diganti dengan lampu khusus dengan ornamen kearaban. Di masjid kemudian sudah mulai tertempel bagaimana lelah untuk buka puasa. Hari pertama siapa sponsornya, hari kedua siapa, mereka nulis sendiri. Yang menarik itu 10 hari terakhir rata-rata 3 sampai 4 sponsor. Dan buka puasa di sana bukan cuma takjil, tapi memang makan bersama. Begitu juga ada acara-acara untuk kemudian memuliakan para penghafal Al-Quran. Hadirin khotbah rahimakumullah, yang pertama, bagaimana kita kemudian menyambut daripada bulan Ramadan, sambut dengan penuh gembira, sambut dengan penuh bahagia, sambut dengan doa. Yang kedua, banyakin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini insyaallah saya di tanah air. Biasanya tahun lalu saya di Kuwait, sebelumnya saya di Eropa, karena baru punya cucu, jadi istri juga melarang. Saya tidak pernah ceramah di bulan Ramadan berkaitan dengan keutamaan amal di bulan Ramadan. Sudah banyak ustadz yang membahasnya, sudah banyak kiai yang membahasnya, sudah banyak habaib yang membahasnya. Keutamaan memberi makan orang yang puasa, keutamaan bagaimana baca Quran di bulan Ramadan, bagaimana salafus soleh baca Quran di bulan Ramadan. Yang saya bahas adalah kenapa masih ada di antara kita yang tidak tergerak melakukan amal itu. Masalahnya bukan di sini, masalahnya bukan tidak tahu keutamaannya, masalahnya di sini tidak tergerak hatinya. Di antara sebab mengapa kita tak tergerak melakukan amal, padahal sudah tahu dalilnya, padahal sudah tahu keutamaannya, karena kita masih banyak dosanya. Ini surat Al-Insyirah ayat 2 dan ayat 3. Sering kalau kita dulu sebutnya surat Alam Nashrah, betul? Bagaimana bunyinya?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa wada'na, dan kami luncuti, kami tanggalkan, anka dari wahai Muhammad, wizrak, dosamu. Anqadha alladzi anqadha, yang membuat ringan, dhahrak, punggungmu. Apa pemahaman daripada ayat ini? Dosa yang bikin kita berat melakukan amal, dosa yang bikin kita gak tergerak. Lihat orang infak ke Masjid Al-Muhajirin, dia cuma senyum, hatinya gak tergerak. Lihat orang nyampe di masjid, baca Quran, tadarus, hatinya gak tergerak. Bukan tidak tahu, tapi hati yang mungkin masih banyak dosa yang membuat kita berat melakukan amal kebajikan. Saya suka dengan bait syair yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, kam min nazratin mana'at qiyamal lail wa kam min aklatin mana'at tilawatal Qur'an. Apa kata beliau? Berapa banyak pandangan mata karena siang melihat sesuatu yang haram menghalangi dia untuk bangun pada saat malam. Jadi siangnya matanya jelalatan, matanya melihat sesuatu yang haram, malamnya sulit untuk bangun. Alarm sudah disetel sampai 2 handphone, full volumenya, tetangga kebangun dia nggak kebangun. Kata tetangga, ya Allah, di tetangga kita. Berapa banyak pandangan mata yang menghalangi seseorang untuk bisa bangun malam. Wa kam min aklatin mana'at tilawatal Qur'an, dan berapa banyak asupan makanan karena memakan sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang syubhat, jadi berat untuk baca Al-Quran. Ini Al-Quran di atas saja pada rapi ini. Ini bukan pajangan. Al-Quran ada dalam gadget kita. Hadirin khairan rahimahumullah, apa yang membuat kita berat baca Al-Quran? Jangan-jangan mulut kita kemakan sesuatu yang haram. Jangan-jangan mulut kita kemasukan sesuatu yang syubhat. Maka sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, banyakin istighfar, nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahwa saya nggak melakukan dosa besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat bagaimana para sahabat, saking mereka hatinya lembut. Ketika Nabi SAW sedang sakit, Nabi minta kepada Aisyah, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi mengatakan kepada Aisyah, muri Abu Bakrin an yusalli bin nas, perintahkan ayahmu untuk menjadi imam salat menggantikan diriku. Apa jawaban Aisyah? Ya Rasulullah, karena Abu Bakrin idza shalla ghalabahul buka. Ya Rasulullah, jangan ayahku. Ayahku itu kalau salat seringnya nangis. Subhanallah. Apa dosa besar yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada. Tapi bagaimana hati yang lembut, merasakan bahwa banyak nikmat yang belum disyukuri. Bagaimana terharunya ketua DKM ketika kemudian orang tuanya sakit. Tapi itulah peluang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dalam kitab Adabul Mufrad, bukan dalam kitab sahihnya, Nabi SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Faman syaa falyahfazah wa man syaa dhayya'ah. Barang siapa yang ingin, hendaknya dia jaga tuh pintu surga. Tapi barang siapa yang ingin, lalaikan dan sia-siakanlah. Mungkin kita akan melakukan dosa besar, tapi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada orang tuanya, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Hadirin khairin rahimakumullah. Saya tahun kemarin alhamdulillah haji. Dan ketika di Arafah saya diminta untuk khutbah Arafah. Saya angkat di antaranya adalah berkaitan dengan sa'i. Sejarah ibadah sa'i ini adalah Bunda Hajar dengan Nabi Ismail itu kan kehausan kelaparan. Sehingga Nabi Ismail menangis-nangis. Bunda Hajar kemudian berjalan dari Sofa ke Marwah, balik lagi ke Sofa ke Marwah, hingga kemudian Bunda Hajar mendekat kepada Nabi Ismail, dan ternyata di kaki Nabi Ismail ada rembesan air. Baik kalau nangis tangan dan kakinya bergerak, betul?
Ya, karena tergesek-gesek dengan kaki Nabi Ismail, terlihat terbesak air. Dengan bahagia Bunda Hajar mengatakan, Zam, kumpul. Ya. Dulu guru saya asal dari Sudan, beliau mengatakan sumur Zam-Zam itu yang menemukan adalah Nabi Ismail. Tapi setelah perjalanan Ibunda Hajar dari Safa ke Marwah sambil berdoa, maka pelajaran dari ibadah sa'i adalah apa pelajarannya? Ini saya sampai sekarang masih terngiang ucapan beliau. Di balik kesuksesan seorang anak ada doa dan ikhtiar orang tua. Kita bisa seperti sekarang, ada tangisan-tangisan orang tua kita, ada ikhtiar orang tua kita. Kerja tidak pernah mengenal lelah, subhanallah. Makanya saya kalau misi kepada para santri, kalau saya ceramah kepada para pelajar, saya mengatakan bagaimana dosanya tidak besar orang tua sanggup pura-pura sehat biar anaknya sekolah. Sekarang anak pura-pura sakit biar gak sekolah. Itu begitu. Orang tua dulu sanggup pura-pura sehat. Istrinya bilang, Mas, bukannya tadi katanya agak demam, gak apa-apa. Kenapa? Biar anaknya sekolah. Jadi yang kedua, banyakin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini yang membuat kita Ramadan sebelumnya tidak bisa lepas, tidak bisa lari. Kenapa? Berat dengan dosa badan kita. Bukan gak tahu tarhib setiap tahun, kiai diundang ceramahnya tentang keutamaan. Kita nggak tergerak. Melihat ada orang yang nyumbang buat iftar, ada orang yang bawain air buat yang buka puasa, nggak tergerak hatinya. Wah, kalau dulu para ulama itu sangat ngeri kalau seperti ini. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, ada satu istilah dalam agama yang disebut dengan taufik. Ya. Apa namanya itu? Bahkan istilah ini sering jadi nama di antara kita. Betul? Ada yang tahu taufik itu apa? Taufik itu adalah rasa dalam beribadah, taste, rasa dalam beribadah. Dulu ulama-ulama kita dulu, mereka itu takut kalau mereka berdosa nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala azab. Yang mereka takut adalah sesuatu yang lebih mendasar, dicabut rasa dalam beribadah. Saya yakin Bapak Ibu pernah sholat sampai kita merasakan nikmatnya sholat sampai tangis. Kadang kita bermakmum dari seseorang, kita nggak paham terjemahan dari ayat yang dibaca, tapi ketika imam bacanya enak, pas lagi naik tuh, ya Allah nangis kita. Kita pernah berdoa sambil kemudian meneteskan air mata. Kita pernah membaca Al-Quran dan kayak orang ketagihan, pengennya satu halaman, aduh kayaknya pengen nambah lagi, betul? Tapi sayangnya tidak setiap saat. Rasa dalam beribadah itu yang disebut dengan taufik. Kalau itu sudah dicabut, kadang kita habis sholat kita bangun tadi saya ngapain? Tanpa rasa. Jadi bagaimana mempersiapkan diri sebelum Ramadan adalah perbanyak taubat sama Allah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak minta maaf sama yang lain? Boleh. Banyak yang mengatakan, oh ini nggak ada ikhwatul iman. Ini bukan kemudian masalah ada atau tidak ada. Kemarin saya di Jakarta itu orang full dari pagi, ya, dari subuh dan lain sebagainya. Hadir ikhwatul iman rahimahumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang meminta maaf dan orang yang memaafkan. Maka hadir ikhwatul iman rahimahumullah, ketika kemudian kita menjelang Ramadan minta maaf, ya, kemudian kita memaafkan, biar kenapa? Masuk di bulan Ramadan kita bisa lebih banyak mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya hadirin khotbah rahimakumullah, bagaimana agar kita kemudian menjadi orang yang beruntung. Mempersiapkan Ramadan adalah persiapkan ilmu tentang saum, persiapkan ilmu tentang Ramadan. Allah menyindir di surat Ar-Rum ayat 7. Bagi orang-orang yang pintar urusan dunia tapi lupa dengan ilmu akhirat. Bagaimana Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui urusan-urusan lahir daripada dunia, hal-hal yang zahir daripada dunia, tapi mereka lalai daripada kehidupan akhirat. Ada orang yang kalau ngomong tentang teknologi pintar, ada orang kalau ngomong tentang ekonomi pintar, ada orang kalau ngomong tentang kesehatan pintar, tapi bagaimana dengan ilmu agama? Saya ketika kuliah dulu di Timur Tengah sempat menjadi tenaga musim haji membantu Kementerian Agama, ditempatkan di Jeddah. Jadi jemaah ketika turun keluar ya, dari imigrasi kemudian diarahkan untuk menunggu ya. PPIH pembimbing ibadah hajinya itu lapor, dokter juga lapor, kitas jamaahnya ada sekian, berapa yang pakai kursi roda, berapa yang usia rentan. Nah, saat itu dokter kloternya perempuan. Dia lapor ke dokter di Jeddah ya. Setelah itu dokter kloternya ini bilang, "Dok, aku belum hafal doa tawaf, banyak banget ya. Bisa nggak tulisin satu doa yang bagus isinya?" Nah, ini yang dokter di Jeddah ngambil kertas. Dokter yang kloter itu bilang, "Yang Latinnya aja biar saya gampang baca." Ditulis Latinnya, ditulis terjemahnya ya. Setelah dipegang sama yang dokter kloter, "Makasih dok, artinya bagus banget." Selesai urusan, karena gelombang kedua jadi langsung ke Mekah. Kebetulan saya juga pengen ke Mekah jadi bareng dan kita tawaf bareng. Betapa terkejutnya ketika tawaf, dokter perempuan ini sambil megang kertas yang dikasih sama dokter di Jeddah, dia baca ketika kita keliling tawaf, "Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana." Saya bilang, "Dok, baca apaan? Ini Pak Ustaz yang dikasih sama dokter yang di Jeddah, artinya bagus." Innalillah, saya bilang, doa jima. Astagfirullahaladzim. Dokter tapi karena ilmu agama kurang, artinya bagus. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah syaitan dari kami, jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau akan rizkikan kepada kami. Tapi itu doa jima, orang pada bilang, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Pintar urusan dunia, tapi ilmu agama ternyata terlalaikan. Terjemahnya sih bagus, coba ketika orang pada lihat, subhanallah, ini mama mau ngapain siang-siang? Makanya Imam Hasan Al-Basri mengomentari ayat tersebut. Apa kata beliau? Wallahi la yablughu min ahadihim. Demi Allah, ada orang yang pinternya itu, kamu letakkan koin di tangannya, dia bisa nebak ini kira-kira berapa gram beratnya. Tapi di ujung sindiran Imam Hasan Al-Basri bagaimana? Wa ma yuhsinu an yusalliya. Sayangnya sholatnya gak beres. Pinternya luar biasa, tapi sholat ternyata gak begitu beres. Hadirin khotaliman rahimakumullah, jangan merasa kita setiap tahun berjumpa dengan Ramadan, kayaknya itu aja. Enggak. Yang namanya ilmu itu terus makin dalam, digali, diluaskan. Saya mau tanya sama ibu-ibu dulu nih ya. Bu, yang ngebatalin puasa apa, Bu? Makan, betul? Betul nggak ibu? Minum, betul? Nah, pertanyaan dari saya berikutnya adalah, apa yang dimaksud dengan makan? Apakah makan itu memasukkan sesuatu melalui tenggorokan, ataukah makan itu asupannya walaupun tidak melalui tenggorokan? Udah mulai bayang kan? Paham kira-kira mau kemana saya nanya? Ada sesuatu yang masuk melalui tenggorokan tapi bukan makanan. Apa itu? Mereka yang kena asma ya. Oh, yang masuk ke tenggorokan tapi bukan makanan. Penderita asma ketika kemudian nyesek, obatnya itu sejenis tabung yang kemudian disemprotkan. Ventolin di dalam. Batal atau tidak? Orang yang sakit jantung ketika heart attack terjadi serangan, itu ada sejenis pil diletakkan di bawah lidah, nggak ditelan, dia cuma menguap. Batal atau tidak? Ya.
Bapak Ibu tinggal di Cilegon, ternyata kantornya di Jakarta, ya. Sampai di kantor pas ngaca tuh mata merah. Kita pakai obat tetes, memang yang diteteskan mata, tapi yang terasa pahit di tenggorokan, batal atau tidak? Ya. Atau mohon maaf kalau ini berkaitan dengan ibu-ibu, Pak Kiai, gimana hukumnya kalau kemudian puasa nyobain makanan? Yang dimaksud nyobain itu cuma meletakkan di lidah terus dilepehkan kembali. Kalau nyobainnya semangkok pasti batal. Jadi kalau usah ditanya kalau begitu. Dan yang jadi permasalahan adalah kalau kita dagang. Karena kenapa? Hari ini diprotes kurang rasa, hambar. Oh iya karena puasa kalian orang. Besok kan kasihan subhanallah. Jadi pembeli pada komplain. Boleh atau tidak? Bagaimana dengan infus yang gagal ginjal harus kemudian cuci darah dengan alat hemodialisis? Ibu-ibu diajak untuk berangkat umroh ternyata harus ada vaksin. Bu, ternyata di sana lagi panas. Gimana kalau kemudian sekalian nih, ya, ada suntik vitamin, suntik vitamin C, booster, boleh atau tidak? Bekali dengan ilmu, bukan saja tentang saum, tapi tentang Ramadan. Bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar? Apa yang perlu dilakukan ketika Lailatul Qadar? Amalan-amalan apa? Apa tandanya kalau pagi hari? Kita masih belum tahu kapan mulai daripada Ramadan. Tapi dari sekarang sudah mulai banyak WhatsApp yang masuk, Pak Kiai. Ini kan kemungkinan akan beda nih penentuan awal Ramadan. Apa pertanyaannya? Kira-kira Lailatul Qadarnya ngikut mana? Ikut Muhammadiyah apa ikut Depak? Dari situ ada pertanyaan susulan, apakah mungkin satu negara Lailatul Qadarnya lewat 2 kali? Kalau Mas Ridho di sini gimana? Hadirin khotaliman rahimakumullah. Belum lagi permasalahan mendekati daripada akhir Ramadan. Bagaimana dengan i'tikaf? Bagaimana dengan zakat? Sampai sekarang kita masih terus berdiskusi. Senin 2 pekan yang lalu kita ada talaqi fikih zakat. Menghadirkan Ketua MUI bidang fatwa Prof. Kiai Haji Asrarun Ni'am ngebahas berkaitan dengan nisab zakat yang selama ini standarnya adalah emas dengan harga emas yang sekarang cukup ekstrim. Ya. Paling rendah sekarang emas itu 2,8 juta per gramnya. Bahkan sempat nyentuh 3,1 juta. Ya. Tapi emas murni, logam mulia. Ya. Makanya ada, ya ini sih obrolan di warung kopi, katanya akhwat-akhwat sekarang itu selain senang akhwat mulia juga logam mulia. Jadi bukan cuma nyari antum, tapi nyari antam. Kalau dulu nyari antum, apa itu? Sekarang nyari antam. Berapa nisab zakat? Zakat fitrah juga demikian. Ya. Pembantu khadimat yang di rumah siapa yang bayarkan zakat fitrahnya? Kita atau dibayar sendiri? Kita punya anak, sudah bujang, sudah mulai kerja, dia bayar zakat fitrah sendiri atau masih kita bayarkan? Banyak hal-hal. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, coba bekali kita dengan ilmu, bekali dengan ilmu. Ya. Yang berikutnya hadirin khotaliman, bagaimana kemudian kita mempersiapkan apa rencana ibadah-ibadah yang akan kita lakukan sehingga kita bisa meraup pahala Ramadan. Ramadan itu adalah bulan peningkatan kuantitas dan kualitas daripada ibadah. Ya. Ibadahnya makin berkuantitas artinya makin banyak dan juga makin berkualitas. Hadirin khotaliman rahimakumullah, saya menyampaikan bahwa di bulan Ramadan kita perlu melakukan 4 hal. Yang pertama itu sungguh-sungguh. Orang kalau sungguh-sungguh diawali dengan well prepare, persiapannya juga bagus. Acara ini coba kita lihat, ada desain flyernya, kemudian ada listnya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, oh nanti ada door prize-nya,
Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Kalau kita katakan bahwa kita sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, berarti kita sudah mulai mempersiapkan diri. Berapa target akan khatam Quran? Kalau memang sungguh-sungguh pengen tarawih, bagaimana kerapihan kita untuk datang ke masjid? Apa yang perlu kita siapkan? Oh, bawa uang ini buat infak. Saku kanan kalau anak minta jajan pulang tarawih. Well prepared. Yang kedua, fokus. Ramadan itu banyak pencuri, Bapak Ibu. Pencuri ini gak ngambil harta Bapak Ibu, tapi bagaimana mencuri kesempatan amal di bulan Ramadan. Apa diantaranya? Gadget. Sekarang hiburan begitu melimpah dan mereka menggunakan strategi dibuat semenit, jadi orang gak kerasa. IG, TikTok, Facebook yang rilis. Bagaimana cuma semenit? Cuma kalau jempol kita 30 kali musab, berarti 30 menit waktu itu hilang. Tanpa terasa. 30 menit kalau dipakai baca Quran bisa dapat sekian lembar. Pencuri yang kedua adalah tayangan TV. Menjelang sahur, saat menjelang subuh. Waktu-waktu itu adalah waktu yang paling baik untuk memperbanyak istighfar. Allah berfirman dalam surat Al-Dhariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Tapi apa yang terjadi? Stasiun-stasiun televisi bagaimana menghadirkan komedian-komedian. Jadi makannya sebentar, ketawa-ketawa di depan TV-nya lama. Malam, ibu-ibu mau sholat tarawih digoda dengan sinetron, lagi rame, nanggung, penasaran. Dapat 4 hari di Al-Muhajirin, ditanya, Bu, kenapa Bu semalam? Saya sholatnya di rumah. Loh, kenapa? Sakit? Bukan, sinetron lagi nanggung. Gimana sholatnya Bu? Ya pas iklan. Nah, cuma iklan yang biasanya cukup lama karena memang ternyata lagi seru, baru 1 rakaat udah mulai main. Nah, mengaku syukur. Subhanallah. Fokus di program. Yang berikutnya adalah memperhatikan kualitas amal. Apa maksudnya perhatikan kualitas amal? Bukan cuma sekedar target kuantitas. Oh, Ramadan kali ini kita ditargetkan 2 kali khatam. Jangan hanya kuantitasnya, sehingga kemudian memberikan beban, aduh kayaknya capek benar gitu. Tapi bagaimana kualitasnya? Jadi kita baca Quran itu memang enjoy, enak, meresapi, khusyuk dan lain sebagainya. Ada 2 amalan yang saya usulkan di sini. Yang pertama adalah bagaimana Ramadan kali ini kita semakin akrab dengan Al-Quran. Saya tidak menggunakan istilah memperbanyak khatam Quran, tapi saya menggunakan istilah makin akrab dengan Al-Quran. Ini adalah sebuah riwayat. Para sahabat datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu, para sahabat itu passionnya nggak semuanya ulama. Jadi ada sahabat yang passionnya sebagai ulama, al-abadilah al-arba'ah. Sahabat yang ujung namanya pakai nama Abdullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Mu'adz bin Jabal. Ada sahabat yang passionnya itu sebagai negarawan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Tapi ada sahabat yang passionnya adalah komandan perang. Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah al-Jarrah. Ada sahabat yang passionnya itu adalah kalau kayak kita mungkin ustadz yang sering nasihati. Sahabat Abu Darda yang nama aslinya adalah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Dzar, mereka berdua ini di zaman Umar bin Khattab ketika Islam semakin berkembang, hidupnya masih sederhana.
Mereka-mereka yang menasehati sahabat-sahabat yang lain agar jangan sampai kemudian berubah ketika kemudian dunia terbentang bagi mereka. Nah, jadi ceritanya, sahabat-sahabat ini nanya kepada sahabat Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kalau menurut engkau kapan Lailatul Qadar?" Sahabat paham bahwa Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam yang terakhir. Cuma mereka bertanya pandangan pribadi sahabat Ibnu Abbas. Apa jawaban beliau? Kalau menurut aku, Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Karena ketika Allah mengatakan bahwa malam itu penuh dengan kesejahteraan, Allah berfirman di surat Al-Qadar bagaimana? Salamun hiya, salamun sejahteralah. Hiya Lailatul Qadar, kata sahabat Ibnu Abbas, hiya adalah kata yang ke-27 di surat Al-Qadar. Saya disclaimer, riwayat ini nggak menjadi dalil pastinya Lailatul Qadar malam ke-27. Ini cuma pandangan pribadi. Cuma riwayat ini saya hadirkan untuk menunjukkan betapa akrabnya para sahabat dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga kata demi kata dicermati oleh para sahabat. Kita sudah akrab nggak dengan Al-Qur'an? Jangan-jangan lebih hafal fitur-fitur dalam handphone kita daripada dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang baca Quran sekarang pakai mushaf Madinah. Tuh. Ini mushaf yang dicetak sama Yayasan Insan Bermadan ini mushaf Madinah ya. Mushaf Madinah itu yang dikenal sebagai Al-Qur'an pojok. Jadi setiap lembar habis ayatnya. Didesain satu juz itu 10 lembar. Jadi kalau kemudian tiap-tiap kita itu tiap sholat baca 2 lembar, maka satu hari akan khatam 1 juz, betul? Dan sekarang sering ditanya, sekarang nyampe gak baca 1 juz 1 hari, betul lah? Tapi dulu kita baca itu bukan per juz. Dulu mushafnya disebut dengan mushaf Syam. Bagaimana ngikut cetakan daripada Damaskus. Dulu cetakan CV Bina Ilmu, CV di Ponorogo yang masih kertas koran. Zaman dulu kalau ditanya sama orang tua itu bukan udah 1 juz atau belum, apa ditanyanya? Hah? Nah, udah baca Quran Gus? Udah mah, berapa banyak? 1/4 ain, males lu. Dulu pakai ain, ada cerita juz dulu. Betul kan? Ibu masih ngerasain kalau baca Quran pakai ain? Masih? Kalau masih seumuran berarti jangan ngaku gengsi. Jangan ngaku gengsi gitu. Pakai air dulu. Saya lihat ada beberapa yang kayaknya masih cetakan. Coba perhatikan mushaf Madinah dengan mushaf Syam. Al-Quran halaman pertama nggak pernah ada tulisannya. Karena satu itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian balik berikutnya halaman kedua itu ada surat Al-Fatihah full 7 ayat. Di mushaf Madinah halaman ketiga surat Al-Baqarah sampai ayat 5. Ulaika humul muflihun. Betul? Tapi di mushaf Syam halaman kedua surat Al-Fatihah full 7 ayat. Tapi di halaman ketiga surat Al-Baqarah cuma sampai ayat 4. Coba kita lihat. Dulu kiai saya di Garut bilang, bukan gak muat ditambahkan 1-2 ayat lagi, tapi mushaf Syam itu sengaja dicetak halaman kedua surat Al-Fatihah full 7 ayat, Al-Baqarahnya cuma 4, 7. Surat apa itu? Muhammad SAW. Untuk menunjukkan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ngaji pakai mushaf Madinah, banyak yang pakai mushaf Madinah? Banyak pakai semua ya? Oke. Ini ada door prize nama tadi mana kuponnya. Apa bedanya tanda sukun dalam mushaf Madinah yang bulat penuh sama yang separuh? Itu bukan cuma sekedar seni. Berarti gak jadi door prize itu. Bisa jalan. Bulan Ramadan kesempatan untuk makin akrab dengan Al-Quran. Bagaimana kita lihat, kita perhatikan
Itu menunjukkan cintanya kita dan dekatnya kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi Ramadan siapnya bagaimana kita akrab dengan Al-Qur'an. Yang kedua, hadirin khotbah rahimakumullah, di bulan Ramadan saat kita lapar, mestinya menyentuh bagaimana rasa empati kita. Maka yang kedua saya katakan adalah coba kita persiapkan apa yang akan kita bagi kepada orang-orang yang kurang beruntung. Berapa banyak yang akan kita sedekahkan, berapa banyak yang akan kita infakkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba rasakanlah bagaimana manisnya iman ketika kita berbagi. Saya ada satu kalimat, mudah-mudahan nanti kalau ketemu Bapak Ibu bisa ingat lagi. Satu. Saya punya kalimat, sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Ingat kalimatnya? Sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita berbagi makanan kepada orang miskin, ketika kita berbagi makanan berbuka kepada anak yatim, belum dimakan makanan tersebut, adzan maghrib belum berkumandang, tapi manfaat yang pertama dirasakan oleh kita ketika kita lihat anak-anak yatim itu sedikit ngebuka nasi kotaknya, terus nyenggol temennya, ayam. Manfaat yang pertama dirasakan oleh kita. Allah titipkan manisnya iman. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis tentang salatu man kunna fihi wajada halawatal iman. Beliau mengatakan iman memang abstrak, tapi kita bisa merasakan manisnya iman. Bahkan ketika kita berbagi, orang yang kita kasih kadang gak sempat ngucapin terima kasih, cuma bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Ya Allah, manfaat yang pertama itu dirasakan oleh kita. Maka lengkapi perjalanan spiritual kita di bulan Ramadan dengan kita berbagi, rasakan manisnya iman. Imam Syafi'i mengatakan, aku sangat senang sekali kepada orang yang di bulan Ramadan tambah dermawan, karena Nabi SAW juga demikian. Sahabat Abdullah bin Umar, itu beliau kalau sholat maghrib di bulan puasa pulang, illa wa ma'ahu miskin aw yatim, pasti baliknya itu ngajak orang miskin atau anak yatim untuk buka puasa bersama di rumah. Yang hebat bukan saja beliaunya, termasuk istri dan anaknya. Kita kan kadang ayah ngapain sih diajak, kan begitu. Kan kita pengen me time, quality time. Hadirin khotbah rahimakumullah. Yang berikutnya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ngajak keluarga, Bapak Ibu. Jangan cuma pribadi-pribadi. Bagaimana kita ngajak istri kita, ngajak anak kita. Ayat ini, kalau saya dengan istri pada subuh tadabbur, kita suka nangis berdua. Bapak Ibu, kalau ada yang belum nikah putra putrinya, kalau ada yang hadir yang belum nikah, mohon boleh saya berwasiat, kalau nanti pada saat akan nikah, jangan cuma Ar-Rum ayat 21, tapi surat At-Tur ayat 21 juga mohon dibacakan. Artinya luar biasa dahsyatnya. Bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Ada seorang ahli tafsir yang mengatakan begini, kita tidak ragu dengan indahnya surga, kita tidak sangsi dengan nikmatnya surga, tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan betapa bahagianya ketika Allah muliakan kita masuk ke dalam surga dan Allah kumpulkan kembali dengan anak dan istri kita. Makanya kenapa kita perlu dari sekarang merancang program dengan keluarga? Jawaban yang sederhana, kita pengen satu surga sama mereka. Saya kalau diminta untuk ngasih nasihat pernikahan kepada yang menikah, saya mengatakan sering lagi resepsi banyak orang mendoakan mudah-mudahan
cinta kalian awet sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Atau ada yang mendoakan mudah-mudahan cinta kalian langgeng sampai maut memisahkan. Tapi dari ayat ini saya ingin yang hadir di Masjid Al-Muhajirin saat ini untuk kemudian merubah rumah tangga bagi kita seorang muslim bukan cuma sehidup semati, tapi rumah tangga sehidup sesurga. Jadi ajak. Saya udah mulai dengan anak beberapa waktu yang lalu, ayo berapa kali khatam. Yang hafal Quran jangan cuma 2 kali khatam, coba berapa. Hadir wa terima rahmatullah ya, baca. Dan ini bukan saja dilakukan oleh kita sekarang. Rabi'ah binti Muawwidh dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, beliau cerita kita membiasakan putra-putri kami untuk berpuasa. Kita ngajak ke masjid. Kita buatkan mainan dari kapas. Ketika anak-anak sudah mulai nangis karena merasakan lapar, kami ajak mereka bermain sebentar. Jadi bagaimana tradisi para sahabat membiasakan anak-anak mereka untuk beribadah walaupun belum diwajibkan kepada mereka, walaupun belum akil baligh. Kenapa? Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, ala bisa karena biasa. Anak-anak kita yang belum akil baligh, bagaimana dilatih untuk puasa? Nanti kita banggakan di hadapan kakak-kakaknya, doain adik kamu tahun kemarin sih baru sahur saja, sekarang udah sampai jam 10 dia puasa. Biar dia senang. Kita bisikin besok sampai zuhur ya. Setelah mampu sampai zuhur kita puji dia. Alhamdulillah ya adik kamu nih kemarin udah sampai zuhur. Ya. Coba ya 2 hari lagi kamu sampai maghrib ya. Biar kemudian bagaimana dibiasakan. Ya. Banyak maaf orang-orang yang maaf ya saya katakan agak-agak sepuh yang kemudian merasa nggak tahan puasa karena nggak terbiasa. Kita bangsa Indonesia mestinya banyak bersyukur. Kita berada di negara tropis dan berada di garis khatulistiwa yang dari tahun ke tahun Ramadan itu puasanya sekitar 13 jam. Saudara kita di belahan bumi yang lain kalau lagi summer musim panas ya Allah puasa bisa 19 jam. Saya pernah Ramadan di Eropa, pernah Ramadan di Amerika, subuh jam 2:30. Jam 2.30 subuh, maghrib jam 9:30 malam. Ya. Kalau dulu kita belajar fikih, tandanya masuk waktu maghrib adalah sejak terbenamnya matahari. Dan kapan habisnya waktu maghrib? Ketika cahaya merah di atas sudah mulai memudar. Betul? Di sana udah gelap. Makanya Board of Imam, persatuan imam-imam di Eropa sepakat kalau musim panas waktu isya itu adalah 1,5 jam setelah maghrib. Jadi kalau maghrib adalah jam 9:30, isyanya jam 11. Saya ingat waktu itu di kedutaan besar Indonesia di Vienna di Austria, dapat 2 rakaat imamin tarawih, panitia mengingatkan Kiai bacanya jangan panjang-panjang, ibu-ibu gelisah. Kan jam 11 baru mulai isya. Tarawihnya jam berapa? Mereka dari kedutaan harus pulang ke rumahnya dan nanti harus menyiapkan sahur. Jadi kita mesti banyak bersyukur. Coba aja biar kemudian menghidupkan bulan Ramadan. Jawaban yang paling sederhana adalah kenapa kita peduli kepada istri kita, kenapa kita peduli kepada anak kita pengen satu surga dengan mereka. Yang terakhir, bagaimana kemudian di Ramadan kita menjaga stabilitas kesehatan. Ramadan ini bulan produktif, bukan menjadi bulan malas. Bapak Ibu bisa paham, Ramadan pertama diwajibkan saum tahun kedua hijrah. Yang menarik adalah di Ramadan yang para sahabat pertama kali diwajibkan puasa, Ramadan juga terjadinya perang Badar. Pesan bahwa Ramadan ini kita tetap bugar, tetap produktif. Saya nyarankan 4 hal. Yang pertama, usahakan tetap makan sahur. Jangan
Dengan sahur ada cadangan energi buat besok paginya. Bahkan Nabi SAW itu sahurnya itu diakhirkan biar cadangan energinya itu ada. Dan para ulama mengatakan yang disebut dengan makan sahur itu adalah makan lewat tengah malam. Jadi kalau pulang tarawih kemudian suami ke dapur, "Mah, ini opor masih ada nih. Ayah makan ya." Itu sahur. Nah, ini bukan sahur. Minum. Sahur itu lewat tengah malam. Kalau kemudian sahurnya itu jam 9:30, ya Allah habis subuh udah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di makan sahur ada keberkahan. Yang kedua, perhatikan asupan makanan. Puasa itu bukan rapel sarapan dan makan siang jadi makan malam, bukan. Mata memang lebih lebar dari perut kita. Sore saya kata kalau tukang jajanan di sini di mana ya. Sore kita lihat kolak pengen satu Pak. Es teh Musuri satu Pak. Ya. Hadirin khotbah rahimahumullah, teringat pesan kiai penceramah di masjid. Kurma itu sunnah, oh iya sunnah kurma. Tapi teringat juga kebiasaan lontong sama bakwan ini yang wajib. Nah, kurma sunnah, lontong sama bala-bala wajib. Cuma ketika azan baru makan kurma, baru minum air hangat, udah terasa kenyang. Mata emang lebih lebar dari perut. Kalau dipaksain makan, yang terjadi apa? Fly lagi sholat tarawih nih. Udah gitu nggak malu ngomong sama tetangga. Subhanallah ya Ramadan sekarang sih tarawih nggak kerasa kita sholat. Lah tidur bukan nggak kerasa. Ruku nggak kerasa, sujud nggak kerasanya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Yang ketiga, buat prioritas kerja. Rapat-rapat yang penting, yang perlu ide-ide brilian, bikin pagi. Kalau rapat udah 1:30, ya Allah jangankan pengen keluarin ide, ngomong aja udah lemes. Kalau kata orang Cilebut mah, pabulin jeung puji. Udah itu. Rapat jam segitu, silakan Pak ada usul. Nggak ada. Bukan nggak ada usulan, nggak kuat ngomong gitu. Bikin prioritas kerja pagi, Pak. Yang terakhir saya katakan adalah jangan lupa istirahat. Ramadan terjadi perubahan siklus dalam kehidupan kita. Ibu-ibu harus bangun lebih awal. Kalau hari-hari biasa bangun jam 4 masih buru untuk sholat. Dan subuh jam 4:40. Tapi di bulan Ramadan harus bangun lebih awal. Kenapa? Menyiapkan sahur, betul Bu? Dan yang lebih lama bukan nyiapin sahur apa? Bangunin suami sama anak. Bangunin yang satu, ini bangun pindah ke sini, yang ini tidur. Udah bangun dua-duanya, ya Allah ayahnya suaminya belum bangun. Begitu aja bolak-balik. Jadi usahakan tetap istirahat. Kalau yang dicontohkan Nabi sih khairullah. Cuma kalau yang kerja di kantoran, kalau memang tidak bisa ya batas. Hadirin rahimahumullah, saya kira ini singkatnya. Jadi kita perlu menyiapkan diri itu mental, rohani, ilmu, fisik dan amaliyah. Kemudian rauh pahala dengan tarawih, sedekah, itikaf, menjaga lisan, dan kemudian meraih takwa. Bagaimana muhasabah diri, mendetoks hati dan pikiran, dan jangan lupa Ramadan harus menjadi habits. Setelah bulan Ramadan dilanjutkan kebiasaan baik. Hadirin rahimahumullah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu pada Dr. Agus Cilawan atas pemaparan Ustaznya dan teman-teman sekalian.
2 sesi, masing-masing 2 untuk jemaah laki-laki dan 2 untuk jemaah wanita. Dan door prize ini saya sampaikan untuk penanya dari satu penanya dari laki dan satu penanya dari ibu. Kita buka sedikit dulu. Oke, untuk ibu-ibu boleh mungkin tunjuk tangan yang mau tanya. Satu orang. Ayat, sudah ada ayat. Oke, silakan ibu-ibu nanti itu bapak siapa yang mau tanya? Satu orang. Oke, Pak Lino. Tidak ya. Ibu-ibu dulu boleh silakan mau tanya. Oke, pertanyaan dikumpulkan dulu, langsung ke Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari penjelasan Ustaz betapa pentingnya kita meminta ampun kepada Allah untuk mendapatkan taufik atau rasa beribadah. Yang jadi tanya begini Ustaz. Di bulan Ramadan itu mungkin bagi diri kami sendiri itu cukup merasakan, mungkin beberapa di sini juga merasakan bahwa di saat bulan Ramadan itu sepertinya mudah sekali untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang katakanlah mungkin menimbulkan dosa, karena kita menjaga pandangan kan. Itu pada saat bulan Ramadan itu sepertinya kalau kami rasakan itu lebih mudah dibanding di luar bulan Ramadan. Nah, apakah memang Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan taufik itu lebih banyak di bulan Ramadan? Dan kenapa di selain Ramadan itu apakah Allah memang membatasi taufik itu diberikan kepada umatnya, atau memang meminta ampunnya karena lebih banyak di bulan Ramadan daripada di bulan biasa, penyebab rasanya itu agak berkurang kalau misalnya kita di luar bulan Ramadan, karena banyak sekali harapan-harapan dari ulama, mungkin dari sahabat berkali bahwa mereka berharap bahwa selama 12 bulan itu Ramadan semua. Tapi kan sayangnya memang Allah takdirkan itu kan perbedaan bulan Ramadan dengan bulan biasa kan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga ya artinya feel daripada bulan Ramadan itu supaya bisa diimplementasikan juga di bulan lainnya. Karena contohnya saja salah satu nilai misalnya selama bulan Ramadan kita berpuasa, pada saat selesai Ramadan kita punya energi ingin sekali
puasa sunnah-sunnah kita ya. Tapi itu biasanya jalannya sampai bulan Syawal doang Ustaz. Berikutnya udah kadang sudah panas. Nah, untuk menjaga diri Ustaz, apakah karena kita kurang minta ampun atau memang kebiasaan kita hanya minta ampun di bulan Ramadan? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, untuk ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur daripada dosa-dosa dan pemerat daripada amal-amal ibu. Amin. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi itu, ya, ini ada serial tentang fikih Ramadan. Berarti ini masuk di sini. Hukum puasa ketika sakit, yang pertama adalah kalau sakitnya ringan dan tak berpengaruh, maka ini tetap wajib meneruskan puasa. Gatal-gatal, lupus, rabies, itu tetap puasa. Kenapa nggak puasa? Gatal-gatal pakai itu biasa kalau sakit. Tapi ada yang kemudian sakitnya membahayakan tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah ini justru malah wajib berbuka, haram kalau berpuasa, karena nanti akan berpengaruh kepada diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Ada yang kalau sakitnya itu berat tapi ya tidak membahayakan tubuh ya. Nah ini yang kemudian lebih baik berbuka, dan nanti keterangannya itu ada yang kemudian mengqadha daripada puasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Nah ini juga safarnya safar yang bagaimana? Safarnya itu adalah safar yang telah sampai batas safar ya, yaitu 83 km. Safarnya itu memang karena jarak. Jadi dia bukan motor-motor di Cilegon pas dilihat, udah 83 kilo. Nggak bisa. Jadi jangan kemudian mentang-mentang 83 kilo di motor-motor Cilegon ya. Apalagi mohon maaf Ustaz ya, bagian marketing kan ke sono kemari. Pas dilihat, udah lebih 83 nih, boleh buka gitu. Nah, kembali lagi kepada tadi bahwa untuk yang sakit maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Tapi kalau yang kemudian Ibu sampaikan dan ini harus minum obat sepanjang tahun dan minum obatnya itu adalah 3 kali sehari, kalau hanya 1 kali bisa disiasati malamnya. Tapi kalau kemudian 3 kali dalam sehari dan dokter muslim memang menyarankan demikian dan mengatakan bahwa akan berbahaya kalau tidak diikuti daripada hal ini, maka masuknya itu bukan masuk kategori sakit, tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Barang siapa yang kepayahan untuk melakukan puasa, maka dia membayar fidyah. Setiap kali dia tidak puasa adalah memberi makan 1 orang miskin. Bisa dengan memberi makan langsung, bisa dengan nilai ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat kita. Yang kedua, hadirin rahimahumullah ya, berkaitan dengan pertanyaan kalau di bulan Ramadan kok kayaknya rasanya lain. Ya. Hadirin rahimahumullah, memang ada 2 hal. Yang pertama adalah memang karena berkahnya bulan Ramadan, dan itulah kemudian yang menjadi kemuliaan Al-Quran. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia. Malaikat yang menurunkan wahyu menjadi malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Nabi yang menerima Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang pinter, banyak hafal Quran, menjadi manusia yang paling mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bulan diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Bulan apa itu? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka memang keberkahan
Bagaimana kita bisa merasakan tes ataupun taufik dalam beribadah di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, disinilah Allah memberikan tantangan. Bagaimana kita bisa merasakan hal yang sama, tapi dalam waktu yang berbeda. Kalau kita bisa, wah, makanya luar biasa. Bapak Ibu, suatu hari sahabat Hanzalah bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar tanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Gimana kabarmu pagi ini wahai Hanzalah? Sahabat ini kemudian mengatakan, "Wahai Abu Bakar, asbahtu munafiqan khalisan." Pagi ini aku sudah menjadi orang munafik tulen. Kata sahabat Abu Bakar, "Kenapa begitu?" Kata sahabat Hanzalah, "Kalau aku duduk bersama dengan Nabi dalam majelis ilmu, Nabi cerita tentang surga, rindu dengan surga. Nabi cerita tentang neraka, takut dengan neraka. Tapi kalau sudah kembali ke rumah, lagi-lagi sibuk dengan keluarga dan harta." Kata sahabat Abu Bakar, "Kalau itu yang kau katakan menjadi munafik tulen, saya juga merasakan." Kalau kata orang Cirebon, gue banget, betul kan? Ya. Lagi di masjid, ya. Kalau lagi di majelis ilmu, ada ustadz kiai cerita tentang nangis gitu ya. Tapi kalau udah keluar lupa lah. Keduanya datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi, "Kenapa pagi-pagi datang?" Diceritakan Nabi. Nabi kemudian berkata kepada Hanzalah, "Wahai Hanzalah, kalau engkau mampu menjaga suasana hati seperti berada di majelisku, la safahatkumul malaika walau kuntum fit turuqat." Niscaya malaikat akan menyalami engkau, artinya kagum meskipun engkau berada di pinggir jalan. Tapi apa kata Nabi? "Walakin ya Hanzalah, sa'atan, sesaat demi sesaat." Jadi memang perlu berlatih untuk kemudian bisa mempertahankan suasana hati seperti di bulan Ramadan di 11 bulan yang lain. Saya kira demikian. Jazakallah khair. Ustaz, nanti yang boleh ada yang mau diungkapkan dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tapi mungkin tidak sesuai tema ya, namun masih berkaitan dengan kuantitas dan kuantitas kita beribadah. Salah satunya dalam berzikir atau beristighfar, baik membaca Al-Quran. Saya pernah mendengar dari dua ustaz yang satu ustaznya mengatakan jangan beristighfar cuma karena kebiasaan, artinya tidak beristighfar. Ada lagi yang mengucapkan, ada lagi ustaz yang mengatakan beristighfarlah meskipun hatimu belum beristighfar, ucapkan terus akan menjadi kebiasaan. Kemudian ada lagi jika kita meninggal lalu keadaan beristighfar, kita kan akan menjadi insya Allah muslimah. Sedangkan misalnya dia itu disebut dalam keadaan cuma di mulut aja, nggak sampai hatinya beristighfar gitu. Nah, seperti itu. Jadi apakah lebih baik dalam kuantitasnya kita beribadah, beristighfar, membaca Al-Quran, meskipun itu dipaksa misalnya untuk biar dia menjadi kebiasaan, menjadi lebih beriman lah ya, atau dari segi kualitasnya meskipun dia jarang tapi dia saat beristighfar itu sangat khusyuk, saat mengaji meskipun jarang tapi sangat memahaminya gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan lagi dari jemaah pria di atas dua. Ya? Oke. Ada Bapak? Dan yang berkaitan mungkin setelah Ramadan kan normal ya untuk yang biasa beribadah, itu karena kita langsung drop terus setelah Ramadan. Nah ini saya hanya ingin menanyakan mungkin dari Pak Kiai mungkin ada pengalaman pribadi yang bagaimana cara mempertahankan supaya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan yang bagus-bagus. Yang pertama dari waktu kita berkaitan dengan ada dua penyampaian yang terlihat kayaknya berbeda antara satu ustadz dengan ustadz yang lain berkaitan dengan istighfar. Ya. Kalau saya melihatnya sebenarnya mungkin bukan berbeda, cuma sudut pandangnya yang berbeda. Jadi karena angle-nya berbeda, jadi menyampaikannya mungkin berbeda. Ya. Mirip seperti begini. Ada sahabat Nabi SAW yang datang dan mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Ya. Kata Nabi SAW, jangan marah. Farad dan miraran, dan Nabi kemudian mengulangnya sampai beberapa kali. Ada juga sahabat yang kemudian datang kepada Nabi SAW dan bertanya, amal apa yang paling baik? Kata Nabi, sholat pada waktunya. Ya, jadi ini bukan Nabi inkonsisten, bukan Nabi tidak konsisten, tapi Nabi melihat bagaimana karakter para sahabatnya. Begitu juga mungkin ustaz tersebut melihat dari dua sisi yang berbeda. Ya. Yang satu melihat kepada kualitas, udah nggak perlu sering-sering istighfar, yang penting menghayati. Ini benar kalau kemudian orang itu sudah sampai kepada taraf untuk menghayati daripada zikir dan istighfarnya. Tapi kalau yang satu baru tahap kepada bagaimana membiasakan zikir dan istighfarnya. Maka kalau masih tahap awal, ya memang harus dipaksakan untuk zikir dan istighfar. Saya dulu ketika di Timur Tengah ada seorang syekh yang mengajarkan. Kita biasa ketika pagi itu zikir pagi. Allahumma ma'asbaha bimin nikmatin wa bi'ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukur. Ini kan zikirnya makhur. Al-Imam Ibnu Sunni juga meriwayatkan dalam kitabnya, dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Cuma ketika saya di Timur Tengah itu ada seorang syekh yang mengatakan begini, kamu biasa merutinkan zikir itu? Iya. Beliau kemudian mengajarkan, coba sambil kamu zikir itu sambil tarik nafas, kemudian hembuskan, rasakan bahwa menghirup oksigen itu merupakan nikmat. Karena kenapa? Di zikir tersebut terjemahnya adalah, ya Allah, pagi ini tidak ada sekecil apapun nikmat yang hamba rasa atau yang dirasakan oleh makhluk yang lain, melainkan seluruhnya darimu. Bagimulah segala puji dan syukur. Jadi beliau mengajarkan sesuatu yang lebih advance lagi. Setelah kita kemudian biasa baca, tapi jangan cuma sekedar kayak mentaskan itu, tapi mulai dirasakan. Tarik nafas, ya Allah, Allahumma ma'asbahani min nikmatin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdak falakal hamdu wa lakal syukur. Jadi hadirin hadirin rahimakumullah, kalau menurut saya begini, kalau yang belum terbiasa zikir, lakukan yang pesan, pokoknya rutinkan saja dulu. Ada seorang ulama, ayahnya bukan ulama, tapi pamannya ulama. Itu beliau cerita, ketika beliau kecil, itu kalau jumpa dengan pamannya, diminta mengulangi 3 kalimat. Allahu yarani, Allahu yasma'uni, Allahu muttali'un alayya. Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah memperhatikan gerak-gerikku. Kata beliau, ketika aku kecil gak paham sama sekali arti daripada zikir tersebut. Tapi setelah beliau bertambah usia, ada kecenderungan melakukan maksiat, ternyata kalimat itu tersimpan di ambar di bawah sadarnya. Jadi ketika ada dorongan melakukan maksiat, tiba-tiba kalimat yang sering dirutinkan itu mengingatkan, Allah tuh melihat kamu, Allah itu mendengar kamu, Allah itu memperhatikan gerak-gerik kamu. Sebab ya, jadi kembali bahwa kalau untuk yang pertama masih belum biasa zikir istighfar, paksain. Ya. Tapi kita nggak merasakan, ya nggak apa-apa, karena memang awal begitu. Ya. Mirip kayak ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, ayahku, ya, kamu, ayah anda minta aku baca Quran, saya nggak tahu terjemahnya. Bapak ibu ada yang tahu terjemahnya semuanya? Kan nggak semuanya tahu. Terus kata anaknya, apakah ada manfaatnya buat aku? Kata bapaknya ada. Coba katanya, kamu ambil saringan,
kamu isi dengan kerikil, kamu ke sungai, bawa air ke sini. Jadi saringan Bapak Ibu kan bawahnya bolong-bolong, tapi kemudian diisi kerikil, kemudian disuruh ambil air ke sungai. Anak itu ngambil air sampai di bapaknya, airnya nggak ada. Kenapa? Menetes, betul nggak? Coba ambil lagi, sampai 3 kali sang anak itu kembali kepada ayahnya, apa yang ayahnya bilang? Airnya memang tidak ada, tapi apa yang kau lihat dari kerikil? Bersih. Kita kadang baca Quran nggak paham artinya, tapi kalau kita memaksakan, hati kita bersih dengan baca Quran. Bisa dipahami? Yang kedua, memang agak unik. Syawal artinya adalah peningkatan. Mestinya setelah digodok di bulan Ramadan, di bulan Syawal itu meningkat. Tapi yang sering terjadi adalah hari pertama di bulan Syawal justru pada nyusruk semuanya. Subuh yang biasanya full gitu ya, cuma muadzin doang gitu ya. Sama beberapa orang. Kenapa? Kecapean bikin kue, nungguin ketupat, bolak-balikin ketupat, sampai kemudian kecapean. Ibu-ibu masih ngolesi nastar. Zaman dulu masih bikin, kalau sekarang udah main cap tunjuk. Betul ibu, kalau sekarang udah. Jadi kalau dulu ada istilah laki-laki mata keranjang, sekarang banyak ibu-ibu mata keranjang. Keranjang sopi. Jadi ibu rahmati Allah, ternyata tanggal 1 Syawal banyak yang kemudian ngedrop. Zuhur biasanya ramai Masjid Al-Muhajirin, ini kosong. Kenapa? Masih pada silaturahmi. Apalagi zaman saya kecil, nanggok istilahnya, sini dapat duit, sana dapat duit. Kalau kita beliin baju yang banyak kantong yang buat naruh kacang di sini, kastang di sini. Zaman kecil, belum jadi ustaz. Hadir kota libur rahimahullah, justru tanggal 1 Syawal banyak yang kemudian. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya bisa jadi materi tersendiri nanti di ujung Ramadan, bagaimana merawat keistiqomahan setelah Ramadan. Salah satunya adalah buat partner spiritual. Cari partner spiritual. Apakah istri di rumah atau keluarga untuk saling mengingatkan, ya. Atau dengan teman-teman satu komplek. Ya. Kalau kami punya pesantren yatim, itu mereka baru boleh pulang tanggal 7 Syawal setelah puasa 6 hari Syawal. Kenapa? Karena kalau sebelumnya kemudian udah pada pulang, nggak selesai puasa Syawalan. Apalagi kalau Bapak Ibu, saya dulu S3 di Malaysia, ya, itu hampir hari-hari open house. Ya. Jadi Profesor Anu buka rumah, makan-makan. Entar kalau udah masuk kuliah, begitu juga fakultas ini, ya, prodi ini, wah hampir tiap hari. Kalau kita nurutin kapan puasa Syawal. Ya. Jadi kalau di yayasan udah tanggal 2 Syawal langsung pada puasa lagi. Dia dapat 6 hari baru boleh pulang. Kan masih ada di sebagian tradisi kita yang ya, ada istilahnya lebaran ketupat baru tanggal 7 Syawal. Ya. Itu bukan sesuatu yang terlarang, karena itu hanya untuk menjaga biar kemudian keistiqomahan itu terpelihara. Ya. Jadi yang satu adalah diantaranya cari partner spiritual. Yang lainnya nanti. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh para jemaah. Kita berada di ujung acara, tapi sebelum ditutup dengan doa penutup, ternyata di jemaah laki-laki ada kita kehadiran Bapak RW 015 yang baru terpilih pekan lalu. Jadi sebagai salah satu penanda kita ke jamaah al-haji, kita berikan waktu kepada Bapak Fuad Yusuf sebagai RW 015 memberikan